Manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, para murid mengalami kesulitan dalam memahami makna hidup dan karya gurunya. Sebagaimana ditunjukkan dalam perdebatan siapa yang terbesar di antara para murid. Para murid telah mengalami karya Yesus, karya gurunya, melihat pengajarannya, mujizat-mujizatnya. Bahkan 3 murid mengalami peristiwa transfigurasi. Para murid masih mengukur suatu keberhasilan dengan ukuran duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, anak yang ditempatkan Tuhan Yesus di sampingnya, kemungkinan besar ia adalah bagian dari sekelompok anak yang mengemis, mengikuti dan membuntuti Tuhan Yesus bersama para muridnya dari kota ke kota. Menerima anak semacam ini tentu tidaklah mudah untuk dilakukannya. Inilah tindakan Yesus. Lebih jauh lagi, masyarakat pada waktu itu mewajibkan seorang anak atau anak menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua dan bukan sebaliknya, yang lebih tua menghormati yang kecil. Saudara-saudari yang kasih, yang terbesar tentunya bukanlah yang paling unggul, yang paling pandai, yang paling kaya.
namun yang paling kecil di antara para murid, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Menjadi yang paling kecil tentu tidaklah mudah, butuh perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menjadi yang terkecil. Mungkin dalam masyarakat Jawa atau paham Jawa bisa menjadi yang terkecil bagi mereka yang sudah menep atau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak menonjolkan ego atau kemauan pikirannya. Maka Pasien kasih, melalui sabda Tuhan ini, kita para murid Yesus diajak untuk menjadi yang terkecil. Dan teladan untuk ini semua adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dia yang ilahi, yang Tuhan, yang Allah, berkenan menjadi manusia. Bahkan wafatnya tidak semestinya ia wafat disalib. Maka marilah kita senantiasa meneladan Tuhan kita Yesus Kristus dalam pengosongannya dirinya, supaya kita juga menjadi yang terkecil, menjadi murid yang kecil. Dan tentu juga kita butuh rahmat dari Allah sendiri supaya hal ini bisa terjadi dalam hidup kita.